Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nah, di video kali ini kami akan membahas isu yang berjudul Presiden Vladimir Putin diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping dan para pemimpin dunia lainnya untuk pertama kalinya sejak pemberontakan Wagner dengan menggunakan teori realisme. Sebelumnya, kalian udah tahu belum nih apa itu teori realisme? Daripada kalian penasaran nih, yuk simak video kami. Dalam konteks artikel bentar. Kenapa, Gil? Kita belum perkenalan diri nih. Oh iya ya. Perkenalan diri dulu yuk. Yuk. Ayo. Dalam konteks artikel yang diberikan, kita dapat mengaitkannya dengan teori realisme dalam hubungan internasional. Teori realisme menekankan pentingnya kekuasaan, keamanan, dan kepentingan nasional sebagai faktor utama yang mempengaruhi interaksi antar negara. Berdasarkan artikel dari CNN, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping dan pemimpin dari India dalam KTT SCO atau Organisasi Kerjasama Shanghai. Ketiga negara ini memiliki posisi yang kuat dalam konteks politik dan ekonomi global. Dan dalam kerangka teori realisme, mereka bertindak sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Dari isu yang dibahas, berdasarkan sudut pandang teori realisme, ada 4 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, kepentingan nasional. Teori realisme menekankan bahwa negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka. Dalam konteks ini, pertemuan antara Putin, Xi Jinping, dan pemimpin lainnya dapat dijelaskan sebagai upaya untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Putin mencari dukungan dari China dan India terkait situasi di Ukraina dan serangan pemberontakan Wagner. Ini menunjukkan bahwa Putin mungkin ingin memperkuat posisi Rusia dalam konflik tersebut dengan memanfaatkan hubungan bilateral dengan China dan India. Rusia melakukan eksploitasi celah dalam kontrol ekspor. Hal tersebut dilakukan untuk membeli teknologi dalam jumlah besar dari Barat yang digunakannya untuk berperang melawan Ukraina. Sementara Newsweek melaporkan banyak bahan melewati China. Lebih dari 60% komponen penting yang diimpor dalam senjata Rusia berasal dari perusahaan Amerika Serikat. Selanjutnya yang kedua yaitu kekuasaan relatif. Nah, teori realisme mengakui bahwa kekuasaan relatif memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Nah, dalam pertemuan ini, baik Putin maupun Xi Jinping adalah pemimpin dengan kekuasaan yang besar di negara masing-masing. Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa Putin mendapatkan dukungan China dan India terhadap langkah-langkah Rusia dan menangani Ukraina. Pertemuan ini mungkin memberikan kesempatan bagi Putin untuk memperkuat posisi Rusia dalam sistem internasional dengan memperoleh dukungan dari pemimpin negara-negara yang memiliki kekuatan dan pengaruh signifikan. Sederet sanksi yang dijatuhkan Barat kepada Rusia sempat membuat ekonomi negara itu terpuruk. Beruntung Rusia masih memiliki India dan China yang menjadi pelanggan setia minyak buminya. Secara tidak langsung hal itu telah membantu Presiden Rusia Vladimir Putin bangkit dari sanksi Barat. Jauh ini China telah menunjukkan beragam upaya dalam memperluas hubungan ekonomi dengan Rusia sejak perang di Ukraina pecah. Ketika Beijing berusaha untuk menggambarkan dirinya di posisi netral, Republik Rakyat telah mengadopsi jalan tengah dalam hal perdagangan. Yang ketiga, persaingan kepentingan. Realisme mengakui adanya persaingan di antara negara-negara. Dalam hal ini, meskipun Putin dan Xi Jinping dapat memiliki kepentingan bersama dalam mempertahankan stabilitas regional dan memperkuat posisi mereka secara global, tetapi juga mungkin ada persaingan di antara mereka.
Dalam beberapa isu tertentu, dalam artikel tersebut disebutkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas persaingan kuat di antara Asia Tengah dan mungkin ada upaya untuk mengatasi perbedaan dan mempromosikan kerjasama di antara negara-negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu kekuatan militer dan diplomasi. Teori realisme menekankan pentingnya kekuatan militer dan diplomasi dalam hubungan internasional. Dalam artikel tersebut, Putin dan Xi Jinping membahas upaya untuk meningkatkan kerjasama, keamanan dan pertahanan di antara negara-negara SCO. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan ini juga merupakan platform untuk membahas masalah keamanan dan meningkatkan kerjasama di bidang militer. Rusia dan Cina bersepakat untuk memperluas kerjasama keamanan antara kedua negara. Laporan ini disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia, Nikolai Patrushev. Patrushev menyatakan peningkatan hubungan keamanan dengan Beijing merupakan tujuan utama kebijakan luar negeri Moskwa dalam waktu dekat. Pertemuan kedua pejabat negara tersebut digelar sepekan usai Vladimir Putin dan Xi Jinping bertemu di Uzbekistan. Dari artikel tersebut dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa pertemuan antara Putin, Xi Jinping, dan para pemimpin dunia lainnya dalam KTT SCO dapat dipahami dalam kerangka teori realisme yang menekankan kepentingan nasional, kekuasaan relatif, persaingan kepentingan, dan peran kekuatan militer, serta diplomasi dalam hubungan internasional. Nah, sekian video dari kami. Semoga video kami dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami. Hal ini, meskipun Putin dan Xi Jinping dapat memiliki